Halo semuanya, di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian gimana sih caranya ngedit di DaVinci Resolve untuk pemula kayak gitu. Jadi langsung aja kita masuk ke aplikasi DaVinci Resolve-nya. Kita masuk ke aplikasi DaVinci Resolve-nya. Aku pakai DaVinci Resolve 21. Ini aku pakainya di device iPad ya. Jadi kalau di iPad kemungkinannya tampilannya kayak gini. Jadi buat kalian yang baru belajar DaVinci Resolve, nggak usah pusing, nggak usah khawatir kayak gitu. Pada di tampilan awalnya itu kalian cukup fokus ke 3 tab aja, yaitu di tab editing, setelah itu tab coloring, dan tab rendering kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita pertama masuk ke tab editing dulu kayak gitu. Setelah itu kita bikin project baru. Di sini pilih new project. Setelah itu kita ketik judul project yang mau kita create. Misalnya aku di sini pilih Jepang kayak gitu. Anggap kalian mau edit video trip kalian gitu. Kita create. Setelah create project, kita bisa setting project tersebut disesuaikan sesuai dengan resolusi yang mau kita pilih kayak gitu. Misal kita mau pakai di HD 1920 kali 1020 kayak gitu, sesuai dengan standar video. Terus kalau kalian mau bikin video vertikal, kalian bisa centang sendiri di sini, use vertical resolution. Jadi nanti videonya akan kebentuk video berdiri kayak gitu. Untuk project settingnya aku pakai di 1920 kali 1080 atau di HD aja. Terus di frame rate aku pakai di 23,976 atau 24 fps, tapi biasanya pakai di 23,976 kayak gitu. Terus langsung di save aja. Setelah itu kita bisa import media. Kita cari media yang mau kita edit. Setelah itu open. Di sini aku pilih 3 footage, aku pakai contoh 3 footage. Setelah itu kita open. Nah, media tersebut akan muncul di bagian sini ya. Tuh, ini footage yang udah kita import tadi muncul di bagian sini. Habis itu bisa di drag and drop satu persatu kayak gini. Atau kalian bisa select ketiga-tiganya kalau kalian mau drag and drop sekalian kayak gitu. Tuh, gampang banget kayak gitu teman-teman. Udah. Terus kalau kalian mau cut videonya gampang banget. Kalian bisa pilih yang berlogo gunting ini. Tuh, videonya udah ke-cut. Select videonya, hapus atau backspace kayak gitu kalau kalian pakai keyboard. Bisa di-cut lagi, misal mau dipotong yang bagian ini. Oh, enak banget. Terus kalian bisa satukan dengan tarik footage-nya kayak gini, disatukan. Atau kalian bisa hapus di bagian sini, tengah-tengahnya ini, bagian yang kosong ini. Kalian pencet delete atau backspace. Tuh, jadi footage-nya akan kegeser ke depan. Kalian bisa cut lagi bagian sini kalau kalian mau cut misalnya. Tuh, pilih yang logo gunting, terus di select, habis itu dihapus, kita satukan videonya kayak gitu. Tuh, gampang banget, simple banget. Terus kalau kalian misal mau hapus suaranya, kalian bisa pencet option, select. Kalau kalian nggak pencet option, ketika kalian select audio, otomatis videonya juga ke select teman-teman ya. Jadi kalau kalian pakai Mac itu bisa di option, terus select audionya, kalian bisa delete audionya kayak gitu. Atau kalian bisa juga klik keduanya, terus klik kanan. Setelah itu kalian unlink atau klik ini, dia kan link clips, jadi klik video dan audionya itu otomatis menjadi satu. Ketika kalian unlink di sini, ketika kalian unlink maka video dan audionya terpisah. Jadi kalian nggak usah pencet option lagi gitu teman-teman. Jadi ini aku nggak pencet option. Tuh, kalian klik, videonya udah terpisah. Video dan audionya udah terpisah. Sedangkan yang ini video dan audionya belum terpisah.
kalian bisa hapus lagi audionya kayak gitu tuh. Dan mau hapus misal yang ini juga pencet option, langsung dipilih, kalian bisa hapus. Jadi itu dia cara ngapus audio atau ngehapus video di DaVinci Resolve kayak gitu teman-teman ya. Setelah itu misal kalian mau setting nih footage-nya, kalian bisa ke bagian ini pojok kanan atas, kalian pilih logo yang kayak gini. Tuh kalian bisa setting footage kalian di sini ya. Aku balikin dulu audionya. Sama di DaVinci Resolve juga kalau kita mau balikin tinggal pencet Command Z ya atau Ctrl Z kayak gitu. Terus kita bisa setting di sini zoom. Jadi kalau kalian mau gedein, mau zoom footage-nya gitu bisa di zoom ini atau bisa dikecilin, itu bisa di zoom. Command Z lagi. Terus kalian mau repositioning itu bisa di sini. Kiri, kanan. Terus kalau mau atas bawah yang ini. Tuh. Terus kalau kalian mau rotate juga di sini muter-muter kayak gini tuh, muter-muter. Itu sih yang mainstream biasa kita pakai. Terus kalau kalian mau stabilin videonya kayak warp stabilization itu bisa pilih di sini. Stabilization. Klik stabil, jadi dia akan menstabilkan video kalian ya. Jadi video kalian yang agak getar akan lebih stabil ketika kalian pakai stabilization. Ini video setelah distabilin ya kayak gini tuh. Lumayan smooth, lumayan kepake. Terus misal kalian mau setting audionya, kalian bisa di sini pilih di tab audio. Jadi kalian bisa kencengin, bisa kencengin sesuka hati kalian. Bisa turunin slow yang kalian mau. Sini aku biasanya nambah di 5 sampai 10 ya, naikin volumenya kayak gitu. Kalau lebih daripada itu biasanya audionya lumayan mengganggu. Aku biasanya maksimal di 10. Masih bisa nge-cover ya suara-suaranya itu. Masih aman lah kalau di 10. Kalau di 15 kemungkinan mulai terdengar efek-efek suara yang tidak diinginkan. Terus misal kalian mau tambahin efek-efek, kalian bisa ke bagian ini efek. Kalian bisa pilih misal mau pakai video transition, contoh pakai di cross dissolve ini. Kalian klik drag and drop, kalian bisa tambahin di depan. Jadi dia ada efek kayak gitu masuk in frame kayak gitu. Jadi dari gelap ke terang pakai cross dissolve tersebut teman-teman ya. Ini ada pilihan beberapa transisi tapi nggak lengkap-lengkap banget. Untuk transisinya kalian bisa bikin manual di DaVinci Resolve ini atau kalian bisa cari-cari pluginnya kayak gitu teman-teman ya. Atau cari-cari di internet transisi untuk DaVinci Resolve yang udah jadi biar lebih satset. Terus kalau kalian mau tambahin audio transition, kalian bisa klik bagian ini audio transition. Misal crossfade kayak gitu, ini yang paling sering aku pakai, crossfade min 3 dB gitu. Jadi dia kayak berhenti tapi dengan slow gitu, lebih santai berhentinya, nggak langsung jlep gitu. Terus kalau kalian mau tambahin tulisan, kalian pencet di titles, pilih teks. Aku biasanya pakai yang ini biar simple, pakai teks, basic text. Kalian tambahin di depan footage yang mau kalian isiin tulisan kayak gitu. Misal ini karena ini lagi shootnya di Gunung Fuji, jadi aku mau ganti teksnya pakai Fuji gitu. Kalau kalian mau ganti teks, tinggal klik di timelinenya, pilih ke setting, terus kalian ganti di sini di basic title-nya ini kalian ganti dinamain Fuji kayak gitu. Terus kalian bisa pilih font yang mau kalian pakai. Bisa diganti fontnya. Aku pakai Helvetica aja deh. Terus bisa pilih mau bold, mau light, mau regular kayak gitu. Aku pakai yang bold aja biar kelihatan. Terus kalian bisa sesuaikan size-nya mau gede kayak gitu atau mau kecil. Segini aja cukup. Kalau mau ganti warna juga bisa pilih di color ini. Misal kalian mau ganti warna tulisannya, aku bisa pilih biru.
Oh, jadi biru, tapi lebih bagus putih untuk footage Fuji ini. Terus misal kalian mau pakai keyframe kayak di video editing lainnya, kalian bisa banget teman-teman ya. Kalian bisa pilih footage mana yang mau kalian pakai keyframe dulu, select footage-nya, terus tag di sini aku mau keyframe-in di opacity-nya. Aku pilih 0. Terus di awal aku pilih 0 di awal footage. Di akhirnya aku kasih value 100. Jadi ini fungsinya untuk memunculkan footage-nya secara perlahan. Jadi awalan nilainya itu 0, perlahan dia akan naik, footage-nya muncul menjadi 100 kayak gitu, atau menjadi opacity-nya penuh ke 100 teman-teman ya. Coba kita play. Tuh kayak gitu, cakep banget. Bisa juga kayak di video editing lainnya. Jadi selain kemampuan color gradingnya yang powerful, DaVinci Resolve juga bisa ngedit video selayaknya video editing lainnya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah pusing ngeliat tampilannya. Pokoknya kayak yang aku bilang tadi, kalian fokus ke tab editing, tab coloring, sama tab export aja ya kayak gitu. Jadi karena di sini udah, kita mulainya yang santai-santai aja. Di sini di tab editing udah, terus kita lanjut ke tab coloring teman-teman ya. Nah, tampilan tab coloring ini kayak gini untuk color gradingnya. Jadi kalian nggak usah langsung pusing, nggak usah langsung takut, kalian nggak usah pikirin fitur-fitur yang nggak kalian pakai kayak gitu. Fokus pada hal yang mau kalian lakuin aja teman-teman ya. Jadi di sini ada footage, yaitu nge-grading, nge-coloringnya by footage. Kalian bisa select dulu footage yang mau kalian color grading. Terus pada bagian ini ada namanya node tree teman-teman ya, atau node gitu. Fungsinya ini adalah sebagai layer teman-teman ya. Jadi kayak di Photoshop gitu ada layer-layernya. Jadi layer pertama, layer di bawah, layer atas, layer atasnya lagi, layer selanjutnya. Jadi untuk di pertama ini dia adalah layer paling bawah. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita nggak usah nge-reset semuanya. Jadi fokus pada kesalahan tersebut gitu. Kita cukup reset di satu layer aja, atau di satu node aja gitu. Untuk aku biasanya aku bikin 4 node aja, nggak usah banyak-banyak. Untuk menambah node-nya itu bisa dengan menggunakan option plus S. Tuh, 1, ada node kedua, tambah 1 lagi, tambah yang terakhir. Jadi kayak gini aku pakai 4 node atau 4 layer teman-teman ya. Kalian bisa namain sendiri di sini. Jadi aku namanya WB atau white balance. Terus yang kedua itu CST atau color space transform. Yang ketiga aku namain LGG biar gampang, yaitu Lift Gamma and Gain. Nanti aku jelasin lagi. Terus yang terakhir itu untuk LUT-nya teman-teman. Nah, ketika udah jadi keempat kayak gini, udah kita namain, aku biasanya langsung ke CST terlebih dahulu di node 2. Terus pilih di FX nih, kita pilih di color space transform atau CST yang kayak tadi yang aku bilang. Kita drag and drop di node kedua di CST, terus akan muncul seperti ini. Karena aku shootnya di S-Log 2, jadi harus di convert ke Rec 709 pakai CST ini. Misal kalian shoot di S-Log 3 juga perlu pakai CST ini untuk nge-convert ke Rec 709 ya. Di input color space aku pilih Sony S-Gamut. Terus di input gamma aku pilih S-Log 2. Karena aku shootnya di S-Log 2. Terus di output color space aku pilih di Rec 709. Terus di output gamma aku pilih Rec 709E.
Jadi ini warnanya udah nggak flat lagi, udah berwarna kayak gitu teman-teman ya. Di footage-nya udah berwarna di bagian sini tuh. Setelah menambahkan color space transform, kita langsung jump ke node 4 atau di LUT. Kalian bisa sesuaikan LUT yang mau kalian pakai, dan aku biasanya pakai di LUT yang udah aku simpen. Ini di CG04 LUT. Terus apply LUT to current node. Tuh kayak gitu. Udah ada mulai warna-warnanya dari LUT tersebut. Terus kita bisa ke WB atau white balance. Untuk tampilannya aku lebih suka pakai tampilan yang seperti ini. Jadi temperature-nya biar gampang, itu kita pakai fitur ini. Kita pilih warna putih yang ada di footage kita. Jadi dia otomatis akan menstabilkan white balance atau temperature pada footage kita ya. Jadi udah mantap banget si DaVinci Resolve ini. Setelah itu kita ke Node 3 atau LGG. Nah, Lift, Gamma, and Gain di sini fungsinya kayak dia itu adjust bagian step by stepnya teman-teman ya. Atau kalau Lift itu pada bagian bawah, bagian gelapnya, Gamma itu bagian mid-tone-nya, dan Gain itu bagian atasnya atau bagian white-nya ya, bagian terangnya kayak gitu. Jadi kita pakai di scope kayak gini, aku suka pakai di parade kayak gitu. Ini aku modelan kayak gini tampilannya. Jadi ini tuh artinya video kita bagian blacknya lumayan naik atau lumayan terang kayak gitu, bagian hitamnya. Jadi aku biasanya turunin liftnya. Jadi bagian gelapnya, bagian hitam pada footage-nya akan semakin hitam, semakin pekat kayak gitu. Tapi aku biasanya nggak terlalu pekat kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu gelap ya. Gamanya aku bisa naikin juga, mid-tone-nya agar lebih terang sedikit aja, little adjustment aja. Terus pada bagian gain-nya bisa dinaikin kalau kalian mau tambah terang. Jadi untuk footage-ku kali ini aku pengen yang lumayan agak terang, jadi agak naikin dikit. Nah, kemungkinan segitu. Jadi udah segitu aja untuk color grading di footage pertama aku. Cukup pakai 4 node aja dan 4 proses itu aja gitu. Simple aja. Kalian bisa apply warna ini ke footage kalian. Aku biasanya apply-nya satu-satu. Jadi bisa copy dulu. Caranya pilih di layar ini, kalian klik kanan, kalian pilih grab still. Terus kalian klik next footage. Kalian pilih template atau kopian dari footage pertama kalian yang mau di-apply di footage kedua kalian kayak gitu. Jadi dia akan muncul di sini yang kita grab still tadi. Setelah kita copy grading yang kita lakukan pada footage pertama tadi, kita bisa apply di footage selanjutnya. Caranya itu kalian tinggal klik kanan, apply grade. Nah, jadi footage kedua kalian akan memiliki warna atau karakter atau settingan yang sama dengan footage pertama tadi yang udah kita copy settingannya. Nah, kalau kalian mau adjust, biasanya aku adjust sedikit di bagian ini. Jadi cukup di adjust di node 1 dan node 3 aja ya, di WB dan di lift, gamma, and gain-nya. Untuk WB-nya seperti tadi, aku pakai fitur ini. Aku pilih white. Sudah disesuaikan temperature-nya atau white balance-nya. Terus kita pergi ke node 3, lift, gamma, gain-nya. Kita lihat di scopes-nya, itu dia agak naik. Jadi black-nya lumayan terekspos, lumayan naik di bagian ini. Jadi kita mau turunin di gamanya dulu, di mid-tone-nya turunin supaya nge-cover black-nya. Terus kita turunin juga di gain-nya supaya nggak terlalu terang. Dan terakhir di lift-nya. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan referensi kalian masing-masing, sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Entah kalau kalian pengen looknya terang, kalian bisa diemin. Kalau kalian pengen looknya gelap, kalian bisa turunin kayak gitu teman-teman. Segini udah oke buat aku. Terus kita pergi ke
footage yang terakhir ya. Kita apply lagi kayak tadi, apply grade. Tuh kayak gini. Jadi WB-nya kita bisa pakai fitur ini kayak tadi, kita select warna putih yang ada di gambar kita. Dia akan menyesuaikan kayak gitu. Kalau kalian ngerasa ini terlalu biru, kalian mau tambah warm, kalian bisa geser aja ke sini, tambahin ke warmnya kayak gitu. Kalian mau looknya warm atau kalian biru kayak tadi juga bagus. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing atau look yang mau kita achieve atau look yang mau kalian achieve kayak gitu teman-teman. Terus ke Note 3 Lift Gamma and Gain seperti biasa, kita turunin gamanya, turunin dikit blacknya, segitu udah cukup buat aku. Terus selanjutnya kita ke tab terakhir atau ke step terakhir ya, yaitu di bagian export. Kita pilih tab yang ini, icon roket ini, kita klik. Nah, kita namain di sini file yang udah kita kerjain tadi. Kita mau ekspor, nama filenya apa? Jepang 2026. Terus bisa dipilih lokasinya, aku pilih di sini aja, langsung open. Terus bisa disesuaikan frame rate-nya. Aku biasanya pakai frame rate standar kayak tadi yang aku udah bikin di awal di 23,976. Ini aku biarin semuanya sesuai dengan defaultnya. Aku langsung ke add to render queue. Aku klik. Nah, di sini dia udah mempersiapkan filenya. Kalau udah bener, kita langsung aja render all.